Maka beruntunglah bagi orang-orang yang diberi kemampuan bisa melihat kekurangannya sendiri. Ada 5 tekniknya. 1, miliki waktu luang untuk jujur diri. Jadi harus ada waktu kita menyendiri dan terus memeriksa diri sendiri. Bisa ditulis keburukan-keburukanku, sombong, pelit, banyak ngomong, mudah tersinggung, suka marah, matanya pejina, pikirannya kotor, sholat tidak khusyuk, kalau beramal tidak ikhlas. Kalau kita berani saja menulis tentang keburukan kita sendiri, itu langkah awal. Tapi kalau kita tidak berani melihat kekurangan diri sendiri, maka kita akan sulit berubah. 1, miliki waktu untuk menafakuri diri, jujur diri. Tidak bisa begini, kita akan terus awet dalam penyakit hati kita. Kita selama ini lebih sibuk ingin dihormati, dipuji orang lain, padahal aslinya tidak layak. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, kita tidak akan bangga dengan dipuji karena tidak cocok. Tidak akan sakit hati kalau dicaci, karena cacian orang kepada kita lebih sederhana dibanding keburukan kita yang aslinya. Benar? Sholat subuh barusan, kalau mau jujur, ya kita sering melamun, tapi kita tidak merasa bersalah. Itulah masalah kita. Teknik yang kedua untuk mengetahui diri kita adalah cermin diri. Siapa cermin diri? Yaitu orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini banyaknya adik-adik. Ini dari mana tamu ini? SMP, IT. Oh, IT ini? Kan? Oh, Islam Terpadu. Saya kira teknologi ya. Ini adik-adik yang terdekat siapa? Orang tua. Makanya perkataan yang penting disampaikan kepada orang tua seperti ini. Bu, Pak, beritahu dong kekurangan, kesalahan saya yang harus saya perbaiki. Itu kata-kata yang penting. Kalau sudah menikah, suami istri, maksudnya istriku ya, katakan apa yang harus saya perbaiki. Silakan jangan sungkan. Sama tanya ke suami, beritahu apa yang harus saya perbaiki. Kalau punya teman karib, ayo beri saya masukan. Kalau orang sudah berani bertanya ke orang dekatnya tentang apa yang harus diperbaiki, itu awal orang itu akan mudah sukses. Percayalah. Percayalah adik-adik, kalau orang sudah senang sekali mengetahui kekurangan, kesalahan, kelemahan dirinya, itu udah ciri khas orang yang bakal sukses. Tapi kalau orang sudah tidak mau tahu kekurangan diri, bahkan sudah merasa benar, sudah merasa bagus, udah, ini macet. Hakul yakin dia akan jadi orang yang nyebelin ya. Orang yang tawadu itu rindu kebenaran, nasihat. Kita tiap sholat doa 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang kau murkai dan sesat. Jadi kalau punya teman, yang paling penting tuh, jangan nanya, gimana? Saya keren kan? Itu pertanyaan konyol, tidak penting. Hebat kan? Tidak penting. Pertanyaan penting adalah, ayo, lihat kekurangan saya. Lihat ya, petinju rata-rata punya pelatih, benar?
pelatihnya itu sudah tua-tua. Kalau ditandingkan ini Mike Tyson atau siapa petinju yang hebat lawan pelatihnya, kira-kira menang mana? Pelatihnya atau yang dilatih? Tonjokannya lebih keras, tenaganya lebih hebat. Tapi kenapa perlu pelatih? Tahu sebabnya? Karena pelatih bisa menunjukkan kekurangan yang dilatih. Ada yang tidak kelihatan oleh kita. Kita perlu orang lain. Nah, makanya obrolan terbaik suami istri itu adalah, Bu, beritahu apa yang harus saya perbaiki. Banyak sekali Pak, nggak apa-apa, sedikit-sedikit saja. Tapi kenapa ibu tahu saya banyak kekurangan, kok masih sabar? Karena Bapak punya kelebihan. Apa kelebihan Papa? Ya, kelebihannya seperti matahari, kekurangannya seperti bintang bertebaran di langit. Kalau datang matahari, bintang-bintang akan sirna. Gitu. So sweet. Mau adik-adik punya suami seperti itu? Masih lama ya, adik baru SMP, terlalu jauh pikirannya. SMP memang sudah membahas pernikahan di sana. Lanjut. Jadi yang ketiga, oh ya maaf, kalau kita dikoreksi, kata kuncinya jangan sibuk bela diri. Kalau ada yang ngoreksi, syukuri, berarti terkabul doa kita. Kamu ini sejujurnya ya, kebanyakan ngomong. Oh ya, apalagi kalau bergurau, suka nyakitin. Catat. Itu ketiak, bau, gak enak deket kamu tuh suka bau. Jangan dicolek, kemudian dicolekin ke hidungnya. Itu memperjelas. Udah, siap, 3 aja dulu. Sudah bikin program, kurangi bicara, jangan celetak-celetuk yang nyakitin. Beli deodoran. Minggu depan, gimana sekarang? Nah, gini dong, udah harum. Seneng kamu sekarang, bicaranya enak didengar. Udah seminggu nih, ada lagi yang lain. Jangan sumbu pendek, jangan cepat marah. Ada lagi, jangan centilah, kamu kan lelaki ya. Jangan so keren, jangan tepos. Apa tepos? Tebar pesona. Siap. Dah catat, bikin program lagi. Paling untung seperti itu. Pokoknya orang paling top, orang yang kira-kira bakal cepat sukses adalah orang yang paling pemberani. Siapa yang berani? Yang berani mencari tahu kekurangan, kelemahan, kesalahan dirinya. Nggak usah bela diri. Tidak penting bela diri, bukan berkelahi ya. Tidak penting sibuk memberi alasan. Yang penting sibuk memperbaiki diri. Sebaik-baik jawaban adalah perbaiki diri. 3, datangi yang ahli. Jadi kita harus punya guru, teman yang atau orang-orang yang lebih ahli. Kalau tadi cermin ya, orang yang paling dekat, yang paling tahu kegiatan kita siang malam. Nah yang ketiga ini datang ke ahli, seperti kita datang ke dokter kalau sakit. Kita datang ke dokter, dokter sudah tahu, lihat wajah kita, oh ini demam karena merah, oh radang tenggorokan ya, sakit perut nih, dokter sudah tahu. Ini boleh bergurau sedikit enggak? Ini gurau ya, tapi mudah-mudahan ada hikmah.
Dokter tahu maksudnya. Ini ada orang yang suka buang angin terus. Mohon maaf ya, ini ceritanya ibu-ibu. Ganti jangan bu. Nah namanya juga cerita ya. Dikit-dikit buang angin, dikit-dikit buang angin. Datang ke dokter. Ini betapa kalau dokter tuh paham gitu ya. Sampai ke dokter, dok, saya mau berobat. Apa keluhan ibu? Dokter tuh senyum aja. Malu dok menyampaikannya. Lah bagaimana saya mengobati kalau tidak disampaikan? Gini dok, saya ini sering buang angin, dikit-dikit buang angin, tapi ada bedanya buang angin saya itu tidak bau dan tidak kedengeran dok, nggak ada suaranya katanya. Dokter senyum aja ya. Iya, langsung nulis resep. Coba dokter bicaranya agak keras. Coba minggu depan datang lagi ya. Iya. Pekan depan datang. Bagaimana bu? Dokter ngasih obat apa sih katanya? Gitu. Iya ibu, perubahannya apa? Kenapa sekarang kentut saya jadi bau dan jadi bunyi katanya begitu. Ya itu obat yang saya kasih itu obat pilek yang dan untuk pendengaran katanya. Ngerti tidak? Ini ketinggian nih ceritanya. Jadi sebetulnya karena waktu konsultasi juga bilang begini, dok maaf ya, selama saya konsultasi juga saya sebetulnya sudah 3 kali kentut tapi kan tidak kedengaran gitu. Jadi dokter tahu bahwa masalah terbesarnya itu beliau tuh kurang penciuman dan kurang pendengaran, jadi itu yang diobati ya. Ini tingkat tinggi guraunya hadirin SMP banyak yang nggak ngerti nih. Ya udah nggak apa-apa lah, ikut ketawa aja. Jadi ibu ini jadi nanya kenapa jadi bau katanya, berarti pileknya hilang gitu. Susah, udah nggak bisa dijelasin lagi ya. Tetap nggak ngerti, nggak wajib ngerti kok. Lanjut. Jadi harus cari orang-orang yang bijak, soleh, mengerti, yang kalau kita ketemu beliau tuh tahu kita kekurangan kita dan membantu kita menjadi lebih baik dengan bijaksana. Waduh, penting ini. Maka beruntunglah bagi yang punya guru, punya teman yang soleh, yang dia ngerti kita punya kekurangan, dia memberitahu kekurangan kita tanpa kitanya terluka. 4. Satu apa tadi? Datang ke dokter gigi. Satu apa? Tafakur diri. Yang kedua, cermin pribadi. 3, berguru dengan yang ahli. Jadi orang kalau punya guru lebih cepat berubahnya. Makanya penting sekali punya guru itu. Penting karena guru yang bijak itu akan membantu kita mengetahui kekurangan kita dan membantu kita memperbaiki. Yang keempat adalah manfaatkan orang-orang yang benci kepada kita. Karena pasti ada orang yang tidak suka. Pasti. Gak mungkin semua orang suka ke kita. Dan orang yang tidak suka kepada kita itu aset. Karena mereka punya kesungguhan dan kesibukan terus menerus mengorek-korek mencari kekurangan dan kesalahan kita. Dengan sukarela dan sepenuh hati. Ya. Halo? Jelas nih. Orang yang sebel ke kita tuh, kita udah tidur dia masih melek.
memikirkan kita. Dia terus kasakusuk. Udah dengar saja, kalau ada orang yang bicaranya ngebeberkan aib dan kekurangan kita, dengar saja, tidak bahaya, tidak bahaya. Oh, si itu tuh orangnya pelit, orangnya sombong, pamer-pamer aja kekayaan orang tua. Dia kalau ngomong suka nyakitin, celetak-celetuknya tuh celetak-celetuk yang bikin luka hati orang. Catat itu. Gak ada ruginya bicara orang bicara gitu. Orangnya pelit, kalau ditraktir mau, kalau traktir gak mau. Catat. Gak mau kalah. Catat. Gak ada ruginya kita dikoreksi orang. Tapi ngomongnya gak enak. Ngomong gak enak itu penggugur dosa. Kita cariin, oh ya. Dah, pokoknya kalau orang ngomong jelek ke kita, kita ngomong baik ke dia. Karena yang kembali ke kita adalah perkataan kita sendiri. Kita baik-baik saja. Hei, monyet lu. Bukan. Assalamualaikum, beres. Hitam lu. Coklat tua. Assalamualaikum, beres. Enak kan? Dan yang terakhir, kalau kita ingin berubah, terus tafakuri kejadian-kejadian yang ada. Misalkan sekarang lagi Citayam apa tuh yang orang nyebrang terus pulang pergi nyebrang itu ya. Oh, ternyata makin ingin dipuji orang tuh ya capek sekali. Ingin baju ini satu panjang sebelah, satu pakai kaos kaki sepak bola, yang satu pakai segala dipakai. Mau apa, capek itu. Makin ingin dipuji orang tuh makin capek. Makin ingin dikagumi orang makin menderita. Yang bahagia itu ingin dipuji Allah, pasti bahagia. Makanya adik-adik kalau jadi kormod, tahu kormod? Korban mode, menderita. AA kan pernah SMA juga dulu, sama kormod. Dulu zaman AA SMA itu yang lagi ngetren itu, adik-adik belum tahu lah ya, Bruce Lee dan John Travolta. Nggak tahu kan? Nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Bruce Lee, teman-teman penggemar Bruce Lee di kelas mengeong terus, begitu ya. Oh, Bruce Lee nggak jelas ya. Yang menderita yang ingin kelihatan seperti John Travolta. John Travolta tuh dulu ya artis yang rock and roll, nggak ngerti lah adik-adik, nggak usah ditiru. Yang rambutnya tuh kesini ya, pakai jaket kulit. Nah, sedang orang Indonesia kan rata-rata rambutnya lurus. Repot itu, pengen keriting itu, kepaksa datang ke salon. Yang nggak punya uang, ke salon yang di desa, di kampung. Kan bisa kekecilan itu keritingnya. Ganti musim, kasihan keritingnya belum selesai. Selamat menderita bagi orang-orang yang diperbudak pujian orang. Nauzubillah. Hidup mah lurus-lurus aja. Nah, lihat fenomena-fenomena itu jadi bahan tafakur. Oh iya, oh iya. Di kelas juga ada yang wah sombong begitu. Oh, ini pelajaran. Saya tidak boleh sombong seperti dia. Ada yang baik sekali, sopan. Ini pelajaran. Saya harus sopan seperti dia. Jadi tiap ketemu orang, ketemu teman, kita itu ketemu sarana untuk mengevaluasi diri. Kenapa kok saya senang kepada guru ini? Oh, guru ini kalau masuk ke kelas wajahnya cerah, senyum, sopan. Dulu ada guru idola lelaki ya, karena ini sampai sekarang ini kebayang ini ya, tidak bisa lupa. Kalau masuk ke kelas itu senyum saja guru ini. Udah mah tampan, gagah, harum. Kemudian bersih, rapi. Nah, ini ada guru menyenangkan, pelajari. Oh, wajahnya cerah, senyum, kata-katanya sopan,
kemudian tidak menyakiti, itu menjadi jalan kita memperbaiki diri. Saya seperti itu tidak. Jadi tiap ketemu teman, ketemu orang, ketemu guru, ketemu lihat berita, semua itu adalah input untuk evaluasi diri.